Halo footballers, aku akan mereview sepatu dengan upper bahan kniting di brand lokal yang terbaik. Ini dia Liberté V3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Holik semua, dimanapun kalian berada, kita kembali lagi bersama saya Mas John di Sport Holik TV. Nah, kali ini Mas John akan mereview sepatu bola karena akhir-akhir kemarin kita rajin mereview atau unboxing sepatu running. Nah, kali ini kita akan coba mereview sepatu bola dari Ortus X. Nah, sesuai dengan judulnya sepatu bola ya buat kalian football lovers. Jadi Mas John sekarang ada di Asia, di mini soccer, 8 mini soccer yang biasanya kita review-review di studio ya, biar kalian nggak bosen dengan background studionya. Jadi kita ada variatifnya dikit lah sob, tuh ada tolnya juga tuh di atas. Jadi kalau ada noise suara dikit ya mohon maaf ya. Jadi kita akan mereview sepatu bola dari Ortus X, yaitu Catalyst Liberté V3. Ini merupakan keluaran ketiganya atau generasi ketiga dari keluarga Liberté. Nah, setelah berhasil di Liberté Infinity, terus Liberté V2, kali ini Ortus X kembali mengeluarkan Liberté V3-nya. Apakah berhasil membuat para pemain-pemain winger puas dengan sepatu ini? Ayo kita bahas sepatu Liberté V3. Ini dia nih boxnya, tuh Ortus X Catalyst Liberté V3 FG. Ini saya ambil yang warna cyan green atau warna biru dan hijaunya tuh. Nah, nih keren banget sepatunya. Jadi tadi Mas John udah sempat nyobain sepatunya ini buat sedikit berakselerasi dan gocek gitu. Nanti kita akan sampaikan nih apa yang Mas John rasain tadi pas pakai sepatu ini. Oke, yang pertama sebelum kita bahas lebih lanjut, kita coba bahas atau review dari desainnya dulu ya sob ya. Ini ada 3 warna sob. Ada warna putih, ada warna aspal atau warna grey, dan juga ada warna cyan dan greennya atau warna biru hijaunya. Nah, kalian lihat sendiri, ini keren banget ya, gradasi warna biru terus ke hijau di atas sama bawahnya, keren banget. Mas John bener-bener suka nih sama warna ini karena kalau di lapangan itu enak banget dilihatnya sob, pas banget dengan warna hijau rumputnya nih. Jadi sepatunya ini kelihatan mencolok tapi nggak terlalu lebay, nggak terlalu alay ya warnanya, jadi nggak norak gitu sob warnanya. Nah, kalau di bagian luarnya ini ada logo Ortusnya juga, tapi dia agak sedikit setengah lingkaran sob, jadi nggak full logonya. Itu juga keren banget. Terus di bagian knitnya, lidah sepatunya ini juga ada kayak logo Ortusnya ini. Terus ada perisainya gitu nih, keren banget juga desainnya. Dan di belakangnya ada tulisan Catalyst, tuh cakep banget ya. Studnya berwarna hijau dan pucuknya itu ujungnya pakai warna pink nih. Jadi perpaduan warnanya yang diberikan Ortus X di Catalyst Liberté ini cukup bagus dan cukup berhasil menarik perhatian para pemain bola, khususnya Mas John. Kalau Mas John tertarik dengan yang warna ini nih. Walaupun warna-warna lainnya juga keren banget sih desainnya. Nih sekilas tadi pas Mas John pertama kali sepatu ini datang, megang sepatu ini langsung keinget sama brand internasional nih, brand luar dari Nike sob. Hampir mirip, hampir sama seperti yang ada di Nike Vapor, walaupun bahannya berbeda. Cuman ini mirip-mirip sih seperti brand luar Nike Vapor ya. Terus apakah seringan dan senyaman Nike? Nanti coba kita bahas ketika kita menggunakan sepatu ini. Terus ini berbahan mesh dan juga ada PU polyesternya. Jadi ada sirkulasi udaranya juga. Ini salah satu sepatu yang mempunyai breathable yang baik juga, sirkulasi udara yang baik juga. Jadi ada lubang-lubangnya nih, kalau kalian lihat ya, dideketin detailnya tuh ada lubang-lubangnya gitu.
walaupun nggak full tapi dia cukup baik untuk sirkulasi udaranya. Jadi meningkatkan performa kalian dan kaki kalian ketika lama pakai sepatu ini, jadi tidak mudah gerah. Walaupun tadi pas saya pakai sekitar kurang lebih 10 menitan ya, agak sedikit yang bikin ganjel nih, nanti kita bahas. Kemudian kita lihat di lidahnya, jadi dia itu nggak pakai lidah sepatu seperti dengan Liberté, ciri khas dari Liberté sebelum-sebelumnya. Jadi dia pakai kniting sob. Nah, kalau kalian lihat sendiri nih bagian knitingnya, dia ini ngefit banget. Tadi pas saya pakai juga ngefit banget di kaki. Tapi memang untuk pembelian awal sepatu baru itu agak sedikit effort karena nggak ada di bagian itu pengait nggak ada. Jadi ya agak sedikit susah. Tapi untuk buat saya tipikal kaki lebar, ini kaki saya tuh termasuk karakter kaki lebar, ini nyaman banget dan cocok banget untuk dipakai di karakter kaki lebar. Nah kalau kalian lihat nih di bagian pergelangan, buat pergelangan kakinya nih membentuk huruf V ya, seperti Vapor di Nike-nya. Jadi ini enak banget buat kalian yang mempunyai pergelangan kaki itu besar, ini enak banget dan nggak ganggu banget di kaki kalian. Jadi justru malah semakin ngefit. Tapi buat kalian yang pergelangan kakinya itu nggak terlalu lebar, nanti ketika kalian tekuk-tekuk sepatunya itu akan ada sedikit rongganya gitu. Tapi tadi kebetulan saya kakinya pergelangannya lebar, jadi enak banget, ngefit banget, dan ya pokoknya ngekrep gitu sob. Ngekrep apa ya, jadi pas banget gitu, krek, ngefit banget, enak banget, fitnya enak banget. Yang saya rasain seperti dilindungi gitu, dicangkram sama si knitingnya ini, enak banget pokoknya. Terus ini menggunakan tali pipih, ini enak banget dan saya cukup salut sama Ortus X ini karena di talinya ini dia nggak terlalu panjang, jadi pas banget buat di tali. Dan kalau kalian lihat, kalian flashback ya, jadi saya keinget waktu dulu zaman SD SSB itu, talinya itu panjang banget sampai diputer 3 kali gitu so, baru diikat, kadang ditali di sini, kadang ditali di pergelangan kaki kita. Ya gitulah ya, zaman dulu itu memang sangat merepotkan, belum nanti hujan terus talinya copot, wah repot. Tapi ini cukup puas dengan Ortus X karena talinya nggak begitu panjang, jadi buat kalian nggak perlu harus motong tali sepatunya. Oh ya nih di bagian talinya juga ini dia lubang buat talinya itu dia enak banget nih sob. Jadi zigzag gitu, dia nggak lurus ya. Jadi enak banget, ini bener-bener membantu knitingnya itu supaya talinya itu nggak begitu sakit di punggung kaki kita. Kadang kalau lurus gitu tekstur dari talinya itu kerasa banget di kaki, jadi agak sedikit mengganggu. Tapi ini enak banget ditunjang dengan lubang tali sepatunya yang zigzag seperti itu. Nah ini nih sob, di bagian belakangnya atau heelnya nih ya, di bagian heelnya ini ada kayak padding foam gitu ya, empuk, bantalan empuknya gitu. Jadi sama seperti yang ada di Vapor, Nike Vapor, terus di Mills, di Caldera, di series Calderanya, Cyclops Caldera itu juga sama, ada seperti ininya juga. Tapi kalau di Ortus X ini nggak terlalu tebel, nggak setebel yang ada di Vapor dan juga di Mills. Nah ini yang sangat disayangkan sob, nggak tahu kenapa ya nggak terlalu tebel, mungkin juga karena kalau ketebalan mengganggu. Tapi yang saya rasain ini dia karena nggak tebel, terus ada efek timbulnya gitu, jadi di kaki itu agak kurang nyaman. Tadi pas pertama kali saya pakai pun juga udah langsung rasain ini agak nanggung gitu, mau ngeluarin efek empuknya tapi nggak terlalu empuk, terus juga agak sedikit mengganggu. Nah setelah saya pakai di tadi kurang lebih durasi 10 menit ya, kita playtest, itu juga sangat mengganggu dan mungkin sedikit blister ya. Jadi kalau lama pakai sepatu ini mungkin nyaman ya di bagian uppernya, tapi di bagian heelnya ini kerasanya itu dia keras dan mungkin bisa jadi blister gitu kalau lama pakai sepatu ini. Makanya pemain pro Faisal Halim kadang ketika saya lihat itu dia nggak pakai full match pakai sepatu ini, kadang dia
di babak pertama aja pakai sepatu Liberté ini, kemudian di babak kedua ganti Legion V4 karena sepatu ini juga selain itu yang heelnya ini yang menjadi perasaan saya yang nggak enak itu di sepatu ini juga mempunyai karakter yang agak sedikit berat. Jadi untuk dipakai di full match kadang lumayan ada effortnya, jadi lumayan agak menguras energi karena ya main 90 menit biasanya pemain itu enaknya yang pakai sepatu yang ringan, yang nggak begitu mengganggu performa para pemain profesional. Nah kemudian kita ke insole sepatunya sob, semoga bisa dibuka. Nah ternyata bisa dibuka. Nah kita bahas di insole sepatunya. Ini insole-nya insole yang tipis ya, nggak tebal dan juga membentuk mangkok gini ya. Nah ini ciri khas dari teknologi insole dari Orthusec yaitu Orthshock. Jadi ketika kita kaki kita ada di insole Orthshock ini, jadi tidak mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Jadi nyaman banget dan enak banget nih si insole-nya ini. Sebelum kita ke bagian outsole-nya, ini di label ukurannya ini Orthusec udah tempelin dengan dia label terbarunya. Selain ada barcode-nya, dia juga sudah ada sentiannya. Jadi nggak susah karena kadang-kadang setiap brand itu mempunyai size chart ukuran insole itu berbeda-beda. Nah di Orthusec ini sudah mencantumkan ukuran dalam bentuk senti di bagian insole-nya. Di ukuran 41 itu mempunyai ukuran 26,5 cm. Nah di sebelahnya juga sudah ada barcode. Ini dari Orthusec mulai bulan Februari kemarin 2024. Dari Orthusec berupaya untuk mencegah produk-produk KW-an atau tiruan-tiruan. Jadi makanya terobosan dari Orthusec itu mengeluarkan atau mencantumkan barcode di bagian sepatunya, di dalam sepatunya, di label ukurannya ini. Jadi kalau kalian scan, kalian bisa dapat poin tuh di Orthusec. Kalau kalian scan menggunakan aplikasi Orthusec ya, klaim dari Orthusec bisa mendapatkan poin yang bisa mungkin kalian tukarkan dengan sepatu baru mungkin ya. Saya kurang tahu, yang jelas ini untuk upaya dari Orthusec untuk bisa membedakan kalian mana produk ori, mana produk KW atau tiruan. Jadi buat kalian udahlah cukup-cukupin ya pakai KW-an. Nah nih ya, ini kalau yang di warna sepatunya warna cyan green, di outsole-nya itu warna hijau seperti ini, dan ujungnya warna pink. Tuh keren banget ya. Nih di bagian outsole-nya itu ada teknologi namanya Orthtrax dan juga Orthspin. Ini untuk menambah cangkraman untuk kita berakselerasi dan juga gocek-gocek bola, terus sprint juga di lapangan, di rumput, dan juga untuk fleksibilitas supaya kalian ketika akselerasi itu tidak menciderai kaki kita. Nah cuman model stud seperti ini kurang rekomen ketika kalian dipakai di rumput yang basah. Jadi beda ya, seperti yang ada di Legion V4 dan juga Vision V4, dia itu nggak terlalu tajam dan nggak terlalu tinggi sob. Jadi ya kurang rekomen kalau kalian pakai di rumput yang lembab atau basah. Dan kalau dipakai buat hujan pun juga kurang rekomen karena ini ada efek berat nih di bagian uppernya nantinya. Nah ini model stud terbaru ya dari Orthusec. Kalau kalian bandingkan dengan Catalyst Liberté V2 atau Infinity juga berbeda jauh. Ini sudah di-upgrade oleh Orthusec. Jadi enak untuk dibawa di kecepatan tinggi dan untuk akselerasi. Tadi juga saya sudah coba sepatunya. Ini enak banget. Nggak bikin kesleo karena nggak terlalu nyangkram banget ke rumput. Dibuat di rumput sintetis mini soccer ini juga enak banget dan nyaman banget. Tadi Mas John ngomongin soal berat dan kira-kira berapa berat Catalyst Liberté V3 ini. Oke, kita timbang sama-sama. Ini sob, sudah Mas John siapin timbangan manual ya. Di ukuran 41, dia mempunyai berat 217 gram. Wow, lumayan berat ya di ukuran
sepatu bola itu ya 217 itu lumayan berat, jadi ya pantas aja kurang rekomen ya kalau kalian pakai sepatu ini di kondisi hujan atau rumput yang lembab atau basah. Nah, terus ngomongin soal harga, sepatu ini dibanderol di harga 599.000 atau 600.000 kurang 1.000. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena di Sportaholic ada diskon jadi 510 ribuan aja sob. Tuh, keren banget di harga 500 ribuan, harga yang terjangkau, nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Harga pas, harga terjangkau, masih terjangkau, kalian bisa dapetin sepatu yang banyak banget dipakai oleh para pemain pro. Sepatu Catalyst Liberté ini dia mempunyai karakter, pertama dia itu kniting, jadi ngefit banget di kaki kita. Terus tingkat sirkulasi udaranya juga baik, enak. Terus untuk kecepatan, untuk akselerasi juga oke. Dan untuk kaki lebar juga masuk karena kebetulan Mas John ini merupakan kakinya itu karakternya lebar. Dan tadi juga sudah oke, sudah masuk dan nggak terlalu manjang juga. Tali sepatunya juga enak, cuman yang sangat disayangkan di bagian heelnya nih, ya agak sedikit kurang nyaman. Terus juga ini nggak rekomen untuk dipakai di rumput basah atau dalam kondisi hujan. Nah, jadi tentukan pilihan kalian. Kalau kalian suka dengan ngefitnya, terus untuk pelari, untuk suka yang berakselerasi juga rekomen nih pakai sepatu ini. Mungkin gitu aja sob, video kita kali ini mereview Catalyst Liberté V3 ini. Dan jangan lupa kalian belinya di Sportaholic ya. Buat kalian yang daerah Solo silahkan bisa merapat ke store, atau buat yang jauh-jauh mau order di online bisa order di link marketplace kita yang ada di deskripsi dan juga kita cantumin di kolom komentar sob. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe YouTube channel Sportaholic TV, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.